تمام. في البلاغة هناك ثلاثة علوم. في الأول في المعاني، ثم البيان, ثم البadi'. Oke, kemarin waktu ilmu ma'ani kita bahas apa? Apa yang kita pelajari di ilmu ma'ani? Apa bedanya ilmu ma'ani dengan yang lain? Ilmu ma'ani itu bahas apa? Di pekan pertama dulu. Coba jawab. Tafadhol. Yasmahakum bibatin mikrofon. Muqtadal hal. Pokoknya di sini tuh ada konteks yang gimana yang bikin kita ngomong. Makanya kita di situ bisa milih kan yang ijaz atau yang itnab, pakai fasal atau wasal. Terus di situ dia pakai qasar atau enggak. Qasarnya ta'in, qalab atau ifrad dan sebagainya. Karena kita ngeliatin hal gitu ya, fokus ke hal. Kalau di ilmu bayan, jadi setelah kita ngelihat halnya, kemudian kita harus apa? Di ilmu bayan kita udah tahu nih makna yang mau disampaikan. Udah di otak maksudnya, udah di otak ya. Mau disampaikan. Kemudian di ilmu bayan kita membahas suwar bayaniyah, yaitu turuk irodil makna atau tabyinil makna atau takbir lah pokoknya. Jadi makna yang di otak tuh mau kita sampaikan dengan apa gitu. Mau tasbih, majaz atau kinayah. Dan kalian semua udah paham ya kemarin apa bedanya tasbih, majaz, dan kinayah. Mau bilang hakikoh mujarrodah, Ustadi Karimun juga boleh. Mau bilang pakai tasbih, Ustadi Kalbahri fil karam, boleh. Mau pakai majaz, langsung baharnya langsung gitu kan. Yashrahu bahrul ilmi gitu misalnya. Atau yashrahu bahrun amamal fasal gitu. Terus pakai kinayah, Ustadi Kasirur Romat juga boleh. Pokoknya itu satu makna tapi mau disampaikan dengan apa. Pakai hakikoh mujarrodah, hakikoh musyabahah, atau pakai majaz, atau pakai kinayah. Nah, sekarang setelah kita tahu halnya, setelah kita tahu metode apa yang kita pilih gitu kan. Udah sesuai belum? Takbirnya udah bagus belum? Udah paling ablak belum gitu kan. Paling mudah untuk menyampaikan makna ke muhotab atau sami gitu ya. Terus baru kita, apa yang kita lakukan di ilmu badi, yang akan kita bahas hari ini nih. Apa yang kita lakukan di ilmu badi, konteksnya udah pas, metode nyampein maknanya udah dipilih gitu. Terus step terakhir di balagoh nih, apa yang kita lakukan di ilmu badi? Tahsin kalam. Baru kita hias lah. Ya contohnya kayak hoyat ya, kita selalu analogikan atau kita kiaskan dengan hoyat. Kalau di ma'ani baru ngukur miqyasul jism. Di bayan udah milih bentuknya jadi tunik misalkan, jadi atasan cewek yang tunik gitu yang agak panjang. Di ilmu badi barulah dihias. Mau dikasih pita, mau dikasih renda, mau dikasih outer, mau dikasih kantong, mau dikasih bordiran gitu-gitu kan. Nah, itu di ilmu badi. Jadi, janganlah kita kasih bordirannya dulu baru dipilih mau bentuk apa, kan aneh. Janganlah kita pilih hiasannya dulu, kita tempel hiasannya padahal kita belum ngukur badan, nanti nggak pas ya kan. Makanya di ilmu badi itu yang step terakhir. Nah, dan 3 ilmu ini, balagoh tuh udah 3 gitu ya, ma'ani, bayan, badi. Kenapa nggak jadi satu aja sih balagoh? Kenapa harus ada 3 gitu? Karena emang pembahasannya beda-beda ya, fokusnya ma'ani di muqtadal hal, fokusnya bayan di suwar bayaniyah, dan fokusnya badi ada di muhasanat badiiyah. Dan 3 ilmu ini tuh nggak langsung ada, walaupun balagoh itu sudah dipakai orang Arab ya dari zaman jahiliyah, dari zaman sebelum adanya Islam, dari zaman para penyair itu bersyair itu kan udah pakai balagoh dan udah ada nakat-nakat balagi di situ. Dari zaman qobla nuzulil Quran, ya kan? Kan Al-Quran turun untuk menantang mereka gitu. Para penyair hebat yang ternyata sehebat apapun kehebatan manusia tetap kalah dengan mukjizat Al-Quran. Gitu. Makanya kalau kita udah nguasain ilmu balagoh nih tiga-tiganya, dan kita bisa lebih merasakan gitu mukjizat Al-Quran lebih dalam lagi. Oke, jadi ilmu badi di sini ada 2 ya lafadznya. Jadi dari segi lafadz udah kelihatan bagus gitu. Misalkan sama-sama akhirannya jim, sama-sama akhirannya nun gitu. Ya, jadi saja gitu ya. Atau
ada 2 lafadz yang disebut mirip gitu nanti babnya jinas. Jadi dari segi lafadz aja udah kelihatan bagus gitu. Terus kalau yang kedua dari segi maknanya. Jadi kalau dari segi makna kita harus mikir dulu kan, maksudnya harus berhoyal dulu tentang maknanya kemana gitu. Baru nanti kita dapat indahnya. Jadi dari segi maknanya dia dari inner beauty-nya gitu ya. Baru dapat indahnya. Kalau lafadz udah kelihatan dari segi lafadz, dari segi surahnya udah kelihatan. Oke. Di sini paham ya kita udah sampai mana? Jadi ma'ani selesai, bayan selesai. Hari ini kita bahas ilmu badi. Oke, langsung Ana share kitab ya. Kita masih pakai kitab Taisir ya. Tamam. Kita sampai di halaman ini ya, ilmul badi ya. Ahlan wa sahlan. Marhaban bikum fi qonati ilmi badi. Oke. Arafta anna ilmal ma'ani tu'rafu bil hal allati tattadi iradul kalam ala surah mahsusah kata ta'kid awil ijaz awil wasl wa ghairu dzalika. Kita tahu ya kalau ilmu ma'ani itu khususnya di muqtadal hal. Jadi konteks ini tuh meminta kita untuk ngomong apa sih kayak gitu loh. Atau konteks yang sesuai dengan pembicaraan apa. Contohnya waktu takziah kita harus ngomong apa. Waktu kita tilik bayi ya datang ke maulud gitu itu pembicaraannya apa yang kita pilih gitu. Topiknya, terus cara ngomongnya gitu kan. Kita dakwah atau kita pidato depan nenek-nenek, depan ibu-ibu, depan anak muda, itu kan semuanya beda. Kita lihat itu di ilmu ma'ani. Wa anna ilmal bayan wasilah ila ta'diyatil ma'na bi uslubit tashbih awil majaz awil kinayah. Di ilmu bayan kita khusus ngelihat makna yang ada di otak kita nih, mau kita sampaikan dengan uslub apa, mau pakai yang tasbih apa majaz apa kinayah. Gitu ya. Walakin hunaka nahya ukhra laysat min ilmil ma'ani walal bayan. Nah, bagian ketiga ini ya, bagian yang lain selain ma'ani dan bayan. Dia bukan termasuk muqtadal hal, enggak bahas itu gitu dan juga enggak bahas turuk iradil makna atau tabyin atau takbir atau pilihan uslub untuk menyampaikan makna gitu ya. Tapi apa annaha tuzayyinul alfat awil ma'ani bi alwan badi'ah. Yang bagian ketiga ini tuzayyin, kita menghias lafat atau maknanya gitu ya. Bi alwanin badiyah minal jamal al-lafzi wal ma'nawi, dengan indahnya keindahan lafaz atau keindahan makna. Wa yusammal ilm al-jami' li hadhil muhsanat bi ilmil badi. Dari sini disebut dengan ilmu badi ya. Oke, wal qad alafa fi hadzal ilm muallifun, pokoknya baik banget ya yang khusus buku khusus ilmu badi gitu. Wa asrafa fi anwa'ihi al-musrifun wa takallafa fi ihtirahi al-mutakallifun. Banyak yang banyak mu'alif ya, penulis-penulis yang khusus nulis buku ini, dan banyak juga yang ya sangat membuat-buat gitu ya di keindahan itu. Fado'a katir minal ma'ani baina zahmatil alfat al-mustani'ah. Jadi kan gini, bisa ya suatu lafat itu dia bagus banget lafadznya, tapi ternyata waktu kita mencerna memahami ternyata maknanya tuh biasa aja gitu. Karena lafadznya terlalu dibuat-buat, terlalu memaksakan keindahannya gitu loh. Misalkan mau akhirnya sengaja nih milih yang akhirnya semua akhirnya aa, semua akhirnya an semua gitu kan. Tapi ternyata waktu dilihat maknanya kurang tepat gitu. Karena terlalu memaksakan biar indah, tapi ternyata maknanya kopong gitu loh. Nah, di sini wahtana koruhul makna al-muratah tarikam min baridil kalam. Ya. Jadi jangan sampai kita pengen menghias lafaz, tapi ternyata itu terlalu memaksakan sampai maknanya rusak gitu intinya. Padahal makna jamil kalau wajah jamil. Soalnya kalau udah inner beauty gitu ya. Kalau udah maknanya bagus, pasti wajahnya juga bagus. Pasti rafatnya juga bagus sebenarnya. Layatas ila tilain kadib, gak butuh lagi di make up ya. Tila kan cat ya, kadib maksudnya cat yang bohongan gitu kan. Jadi kalau udah dari ruhnya jamil, maknanya udah jamil, pasti wajahnya juga jamil. Ya kalau dari inner beauty-nya udah bagus gitu ya, kan dia udah punya inner beauty, pasti yang nampak juga indah, juga enak dilihat gitu kan. Gak butuh lagi make up gitu, gak butuh tilak kadib di sini. Atau tajmil mustani, atau di make up yang buat-buatan. Ya make up juga buat-buatan. Tajmil mustani kayak kecantikan yang dibuat-buat gitu. Wa innal amra laka maqalal qail wa malhula illa zinah linaksihi yutammimu min husni idal hasana kusiro. Itu ya. Jadi yang indah itu emang asli dari ruh, malah kalau misalkan dibuat-buat itu bakal malah kelihatan kurang.
Itu ya kayak zaman sekarang lah. Oke, zaman sekarang apa maksudnya? Zaman sekarang kan banyak perkembangan make up yang. Oke, inal makna al mayyit lah yahibul hayah zurufa minal qaul. Jadi kalau maknanya itu mati, maknanya itu kopong, maknanya itu nggak nyambung, maknanya itu rusak, ya udah itu sama aja kayak nggak ada indahnya ya. Jadi jangan sampai badi dari segi lafaz atau indah dari segi lafaznya itu dibuat-buat terpaksa, terlalu memaksakan gitu loh. Ya, kita tahu sendiri ya gimana kalau lafaz-lafaz yang ternyata disusun yang lafaznya itu diperindah banget, muter-muter kata-katanya, semuanya sama, akhir-akhirannya semuanya mirip gitu. Ternyata pas kita cerna maknanya, apa sih kok nggak ada maknanya kan? Makna mayit gitu. Oke. Nah, kita mulai dari yang lafaz dulu. Ya, ada lafdiyah, ada maknawiyah. Jadi muhassinat itu ada lafdiyah dan maknawiyah. Fal muhassinat lafdiyah la taqo mauqi'uha minal hasan illa idza talabahal makna. Dan tadi kan kita bilang ya, kalau lafadznya aja yang bagus tapi maknanya, dan itu lafadznya bagusnya karena dipaksa banget, memaksakan gitu, terlalu istina, terlalu dibuat-buat, dan maknanya ternyata gak bagus, nah itu nggak bisa. Jadi muhassinat lafdiyah itu hanya bisa terjadi kalau misalkan maknanya juga bagus. Lidzalika la yajmul al-istirsal fiha wal wal biha li'anna al-ma'ani la tudayyin bil alfat fi kulli mawdi wala tanqat. Karena gini, makna itu bisa tersampaikan dengan lafaz yang bagus juga gitu ya. Pertama ya, dari muhassinat lafdiyah di sini ada apa aja? Jinas, iktibas, wa tadmin, saja wal muwazanah. Ya. Pertama kita bahas jinas dulu ya. Jadi kalau jinas itu dia akhir-akhirannya dia adalah dua lafaz yang sama ya, tapi beda makna. Dan kalau iktibas kan iktabas itu kan mengutip. Jadi ini mengutip dari Quran, dari hadis gitu, masuk ke syair. Saja wal muwazanah kalau saja yang akhirannya sama. Nah, ini kan kita dari lafaz. Kelihatan banget kan kalau jinas bahas lafaz, iktibas lafaz, saja juga lafaz. Bagusnya dari segi lafaz. Pertama al-jinas ayat tasyabah al-lafdhani. Di sini tasyabuh aja yang mirip ya. Al-lafdhani fin talifah fil makna. Jadi ada dua lafaz ya yang mirip, malah bisa juga sama banget nanti. Nah, kemudian itu ketika pengucapannya sama, wa talifah fil makna, tapi dua lafaz itu maknanya beda ya. Karena nanti kalau dalam syair ada dua lafaz dengan makna yang sama itu malah jadi aib. Jadi harus dua lafaz dengan makna yang berbeda. Itulah indahnya gitu. Dan nanti ada jinas yang tam, jinas yang berutam, sama jinas mushaf. Yang pertama jinas tam dulu, kan tam sempurna nih. Berarti ayat tafiqal lafdhani, lafdhaninya benar-benar sama. Dari segi 4 hal apa aja? Adadul hurufnya sama, naul hurufnya sama, syaklul hurufnya sama, tartib hurufnya juga sama. Contohnya apa? Sama itu Yahya li Yahya. Kan gitu. Dia dikasih nama Yahya karena biar dia hidup gitu kan. Sama itu Yahya li Yahya. Nah, dia adadul huruf sama. Ya, ha, ya, kemudian ada matnya. Nau'uha sama, ya, ha, ya, terus ada matnya. Syakalnya juga sama, fathah, sukun, fathah, sukun, ya kan. Tartibnya juga sama, ya dulu, ha lagi, terus ya, kan sama banget. Jadi 4 hal itu 100% sama. Ada dulu huruf, wa nau'uha, wa syakluha, wa tartibha. Itu tam, sempurna, jinas yang tam. Nah, kemudian ada lagi jinas yang ghairu tam. Apa itu? Mahtalafal lafdhani fi. Nah, jadi dia ada perbedaan, entah nanti di adatnya atau di nau'nya atau di syakalnya atau di tartibnya. Contohnya yang dia berbeda dari adatnya. Ya, di sini innal bukaa huwa syifa'u minal jawa bainal jawaih. Nah, jadi di sini adatnya beda, Jawa sama Jawaih. Ini Jawaih apa Jawanih ya? Terus tawannya Jawaih. Pokoknya Jawa sama Jawa nih ini ya. Jadi ada dulu hurufnya beda karena Jawa itu 3 tapi Jawa ini dia lebih panjang. Padahal sama-sama ada kata-kata Jawanya gitu. Itu udah termasuk jinas ya karena ada naul huruf yang sama, sama-sama jim, waw, syakalnya juga sama, fathah, fathah, terus tartibnya juga sama, tapi adatnya beda karena yang Jawa ini lebih panjang dari yang Jawa. Nah, jadi bedanya di adadul huruf. Yang satu lebih banyak, satu lebih sedikit. Nau'uha, ya ini beda di nau'ul huruf. Jadi misalkan fa'ammal yatima fala takhar wa amma sa'ila fala tanhar. Satunya qaf, satunya nun, takhar, tanhar. Itu termasuk jinas, tapi beda di nau'ul huruf, huruf yang kedua aja. Satunya qaf, satunya nun. Sekarang syakal. Kalau syakal beda di harokatnya aja. Berarti ada dulu hurufnya sama, nau'ul hurufnya sama, tartibnya sama, cuma beda di syakal aja. Hala, nahaka, nuhaka. Jadi satunya na, satunya nu. Jadi beda di syakal. Ya.
Kemudian ada tartib. Kalau tartib berarti nanti naul hurufnya sama, ada dulu hurufnya sama, syakal hurufnya sama, nuktanya juga sama, bedanya di tartib aja. Jadi mana yang jadi huruf pertama, kedua, ketiga, beda. Ala farqa indaka baina bani. Ya, jadi di baina bani at-taqawul fijar. Jadi satunya ba ya na, satunya ba na ya, baina bani gitu ya. Jadi beda di tartibnya. Kemudian yang terakhir yaitu beda di nuktohnya. Ini fa'innahu atqa wa abqa wa anqa. Jadi artinya ta nuktoten ya, fauqiyah, terus ba abqa itu ada satu nuktoh tahtiyah, terus anqa satu nuktoh di atas. Jadi beda di nuktohnya aja. Atqa abqa anqa. Ya. Qasir saubak fa innahu atqa wa abqa wa anqa gitu ya. Wal jinas bikismaihi ghairu marti illa ma jaa afan sama habihi taba bila takalluf. Jadi nggak boleh ada takalluf ya. Takalluf di sini kayak dibuat-buat jadi agak berat gitu. Wa illa ada illa takkid. Kalau enggak kalau misalkan dia ada takalluf ya malah jadi aneh dan susah difahami. Wa hal duna fahmil makna. Wa minal jinas sinar istiqaq qala sallallahu gifar ghafarallahu laha wa aslamu salamaha Allah wa usayyah asad Allah rasulah. Jadi gifar ghafaro aslamu salama usayyah asad gitu ya. Jadi di situ ada jinas juga tapi jinas istiqaq karena dari segi mustaknya dari satu akar kata yang sama ya. Itu termasuk jinas juga ya. Jadi kita udah tahu kalau jinas itu penting ada dua lafadz yang sama finutki tapi beda di makna. Ada yang tam, ada yang geru tam. Yang musahaf baru kita bahas setelah ini ya. Jadi yang tam intinya dia sama di apa aja? Adat, nau, syakal, tartib. Ya, sama itu yahya li yahya. Tapi kalau geru tam beda di adatnya, naunya, syakalnya, tartibnya, atau nuktohnya aja. Nah sekarang yang jenis musahaf, dia idza tahadal lafdhani fir rasmi wasyakli wal adadi wat tartibi wa talafa fin nukti faqat sumiyal jinas musahafan. Jadi dia beda di nuktohnya. Jadi kan ada juga ya di nuktoh tadi. Walladhi huwa yut'imuni wa yaskin wa idza maridtu fa wa yashfin. Jadi yaskin sama yashfin kalau dia nggak ada titiknya dia kan sama, giginya sama. Giginya ya satu, giginya sin sama shin sama-sama gigi 3 gitu kan. Fa sama qaf dia buletan hurufnya sama kalau nggak ada nuktoh gitu kan. Jadi yaskin sama yashfin dia cuma ada di nuktoh terus disebut dengan jinas yang musahaf. Yasiru wala tu'asiru wa basyiru wala tanfiru. Yasiru sama basyiru. Ya sama ba kalau tanpa nuktoh sama giginya satu. Sin sama shin juga. Itu ya. Jadi jinas mushaf itu cuma yang lafadznya sama firrosmi wa syakli wal adat wa tartib cuma beda di nuktoh ya. Ya, apalagi kalian tahu sendiri kan kalau Al-Qur'an ketika jadi mushaf Utsmani itu nggak langsung ada harokat atau nggak ada syakalnya langsung dan nggak ada nuktohnya dulu. Jadi dulu gigi aja kita lihat. Makanya nanti ada kiroat yang termasuk kiroat sab'ah, nanti ada yang tabayyanu, ada yang fatabayyanu, ada yang fatasabbatu gitu-gitu. Kan tabayyanu, tasabbatu dia titik sama kalau tanpa titik dia sama giginya. Tasabbatu, tabayyanu. Fa inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Nah, nanti ada kiratain fatasabbatu gitu. Makanya di sini dibilang yaskin dan yasfin kalau tanpa titik sama ya, syakalnya sama. Bukan syakal sih, bentuk ya maksudnya bentuk syakal bukan harokat ya. Nah, sebenarnya di sini kalau di mulahadhah lagi, al jinas al musahaf yarji'u fi haqiqati ila jinas nakis. Sebenarnya jinas musahaf kan kayak jinas nakis tadi, termasuk yang beda di nuktoh. Tadi kan ada, kalau yang tam kan sama persis. It bihtilafin nuqat yahtalifun naw al harf au naw ama harokati. Nah, sebenarnya kalau beda nuktoh walaupun dia sama satu gigi gitu ya, kayak ya, ba, ta, nun itu kan satu gigi pas di tengah-tengah gitu. Nah, kalau udah beda titik itu kan beda naul huruf ya kan. Ya udah jadi sebenarnya dia jinas yang nakis karena beda nau huruf ya. Takhar tanhar tadi ya kalau yang nau huruf. Kalau yang ini beda nau hurufnya di bentuknya sama surahnya tuh, tapi beda di titik. Nah. Fahimtum visual tentang jinas jelas ya. Ini ada yang bertanya. Oh enggak, bukan pertanyaan. Oke, jadi di sini ada jinas, tam ya, dan jinas nakis gitu.
Jinas tam sama jinas nakis. Kalau Afwan, jinas Ustazah. tam dia, ya. Kalau misalkan tadi kayak ayat wa fa'amal yatima falatakar wa masaila falatanhar itu ntar kita ditanya naul balagohnya. Itu mending kita jawab saja atau jinas? Bisa masuk dua-duanya. Dia jadi saja ketika roknya sama. Kan sama-sama akhirnya rok kan. Nah, terus kof sama nunnya dia jadi kalau misalkan soalnya bukan yang pilihan ganda tuh yang harus milih salah satu ya, berarti pilihnya di jinas saja. Tapi kalau emang kita disuruh apa maksudnya bukan pilihan ganda, jadi bisa kita jawab panjang lebar gitu loh. Yang jawabnya insya gitu. Nah, kita bilang aja dari segi roknya dia termasuk saja ya, takhar tanhar gitu. Tapi kalau dari segi ini kof sama nunnya ya itu masuk di jinas yang nakis. Syukron Ustazah. Sama aja kayak kemarin waktu kalian ketemu yang asobi ahum fi adanihim itu loh. Asobi fi adanihim. Ya. Ini kan dibahas di asobinya masuk di majas mursal. Kalau itu artinya anamil. Tapi ketika udah makna anamil pun masuk ke adan, di sini bukan makna asli yang diinginkan, tapi lazim maknanya, yaitu ketakutan yang sangat-sangat gitu kan. Jadi ini bisa dibahas dari segi majas, mursal, dan bisa dibahas juga dari segi kinayah. Jadi kalau jawabannya insya, kita jawab panjang lebar aja gitu. Kita jelasin semua yang bisa kita keluarkan dari segi balagohnya, dari semua bab gitu. Tapi kalau dari multiple choice, ya itu ambil salah satu aja udah bener. Ya. Itu jinas ya. Fahimtum. Insyaallah Ustazah.